Jadi sampai Februari 2017 kita call 1, kalau tidak call 1 tidak mungkin Bank BCA akan lanjut proses. Yang walaupun pada Februari 2017 tiba-tiba telepon Bank BCA sudah tidak bisa dihubungi sama sekali. Itu pun menjadi tanda tanya dari kita. Diduga ada satu pembicaraan di dalam komunitas perbankan yang menjelek-jelekan nama CV Punimas. Pengurusan pajak bumi dan bangunan yang memang sudah di dalam SPPT itu sudah nama dari Maybank. Ini patut diduga sudah terjadi balik nama untuk sertifikatnya kita kepada Bank Maybank. Yang Bapak sampaikan sangat miris kalau saya dengar, Pak. Karena agunan itu kan secara hukum adalah kepunyaan dari debitur. Seperti itu. Nah, ini tiba-tiba dibalik nama dan segala macam itu kan perlu dipertanyakan, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang di Quotient TV. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dari lawyer dari LQ Indonesia Law. Mungkin sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan nama Bapak. Terima kasih. Nama saya Wendri Runtuwene. Saya adalah persero komanditer dari perusahaan di Kota Manado yang bernama CV Pundi Emas. CV Pundi Emas ya. Berarti Bapak dari Manado langsung. Dari Manado pagi ini tiba langsung. Bisa diceritakan sedikit apa masalahnya Bapak sehingga Bapak bisa sampai di LQ dan bertemu saya di sini dari LQ Indonesia Law. Jadi tujuan memang istilahnya mau mencari keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk suatu situasi yang dialami oleh perusahaan CV Pundi Emas. Jadi juga mendapatkan rekomendasi, LQ mendapatkan rekomendasi dari teman-teman pengusaha nasional. Untuk itu dengan harapan besar saya datang berkonsultasi, menyampaikan yang mungkin minta dipertimbangkan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu di tim pengacara LQ untuk bisa membantu istilahnya untuk bisa kami mendapatkan apa yang kami maksudkan, yaitu terutama untuk keadilan dalam kami punya usaha CV Pundi Emas. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke dalam pokok permasalahannya, Pak, kalau boleh tahu CV Pundi Emas ini bergerak di bidang apa, Pak? CV Pundi Emas ini adalah perusahaan keluarga, dirintis oleh bapak sama ibu. Secara akte di tahun 1997. Usahanya sudah dimulai dari tahun 70-an, bergerak di bidang hasil bumi. Dan untuk CV Pundi Emas khusus untuk pengolahan dan perdagangan kopi sebagai salah satu bagian dari hasil bumi. Selain kopi juga ada perdagangan hasil bumi seperti cengkeh, beras, dan lain-lain. Tapi yang paling utama adalah kopi, cengkeh, sama beras. Kopi, cengkeh, dan beras ya. Jadi berarti pure di bidang pertanian hasil bumi. Pertanian hasil bumi. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan awal mula persoalan yang Bapak rasakan dan perusahaan keluarga Bapak seperti itu. Sebenarnya mungkin dia punya persoalan ini sudah dari tahun 2017. Cuman ini menjadi satu trigger buat kita karena di bulan Juli tahun ini pada saat kita sudah mau membayar pajak bumi dan bangunan untuk aset-aset kita seperti biasanya, tiba-tiba
kami melihat dalam SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang dari pajak bumi dan bangunan ini di tahun 2024, aset-aset yang kami ini sudah beralih nama menjadi PT Bank Maybank Indonesia, Bank Maybank. Jadi itu men-trigger kami untuk mencari tahu lebih dalam mengapa hal ini bisa terjadi. Gitu. Saya potong sedikit Pak. Di sini Bapak menyebutkan Bank Maybank-nya. Iya. Bisa Bapak ceritakan hubungan hukum antara Bapak atau perusahaan Bapak dengan Bank Maybank? Ya, Bank Maybank dengan perusahaan CV Punimas mempunyai hubungan hukum back to kembali ke tahun 2015, di mana Bank Maybank men-take over kredit CV Punimas dari Bank Artagraha. Yang dimana di dalam 2015 itu ada janji yang mereka sampaikan, yaitu dari Bapak Variana yang merupakan area manager berkantor di Makassar, yang menangani perpindahan kredit Pundimas dari Bank Artagraha ke mereka, ke Bank Maybank. Di mana pada waktu itu dengan omset yang sekian dikasihlah takeover itu. Yang kemudian dalam 1 tahun berjalan, jika kita mampu mencapai omset sekian, maka akan ditambah. Yang sampai kami pun ya istilahnya terbujuk dalam hal itu untuk melakukan perpindahan. Karena perpindahan itu menimbulkan biaya yang cukup besar. Sebagai contoh biaya roya dan sebagainya di atas angka 1 miliar itu cukup besar. Sedangkan tidak ada keuntungan yang kami dapat dari takeover itu. Dan pada tahun 2016 sesuai pembicaraan dan sudah kami buktikan omset yang terjadi itu adalah lebih dari apa yang kita sepakati bersama, bukannya ditambah kreditnya malah disuruh di-cut, istilahnya di-cut. Ya, nanti akan diterangkan lebih lanjut tentang apa artinya di-cut itu. Gitu. Yang penting di sini pernah ada satu kejadian, jadi karena negosiasi di tahun 2016, yaitu 1 tahun sesudah kredit ini berjalan, kelihatan seperti Bank Maybank justru yang tidak menepati kata-katanya. Sempat juga dari kita sudah melakukan negosiasi dengan pihak Bank BCA. Karena Bank Maybank mempunyai satu alasan saja, yaitu mereka membutuhkan kontrak nyata dari buyer, yaitu perusahaan rokok PT Gudang Garam, dengan kita sebagai perwakilannya. Mereka butuh kontrak nyata, dan kontrak nyata itu sudah siap kita tanda tangani langsung dengan namanya adalah Cicu, yaitu orang nomor 2 dari keluarga Tobing yang merupakan pemilik dari Gudang Garam, untuk melakukan kontrak yang fantastis, yaitu bernilai sampai 1 triliun. Tapi saya undang Bank Maybank untuk langsung ke Kudus untuk tanda tangan kontrak ini, tetapi dengan catatan kalau tanda tangan kontrak berarti mereka harus merealisasikan apa kata mereka, yaitu penambahan kredit. Mereka tidak hadir dan pada tahun 2017 Februari tiba-tiba jadi kami melakukan tender cek, kan kita punya rekening, kita buka cek, kita tender ke bank untuk penarikan uang, sudah terjadi pemblokiran. Dengan alasan ternyata kredit modal kerjanya CV Punimas itu, fasilitas itu sudah tidak diperpanjang lagi. Jadi alasan dari Maybank melakukan apa namanya tadi yang Bapak sampaikan? Cut itu nanti Bapak jelaskan lah artinya. Iya. Itu. Atau menghentikan kreditnya lah ya. Iya, menghentikan kreditnya. Mungkin bahasa hukumnya seperti itu, menghentikan kreditnya. Dengan alasan bahwa kredit Bapak tidak diperpanjang lagi. Iya.
Seperti itu ya. Jadi mereka mereka memblokir Memblokir lah. cek pembayaran cek itu dengan alasan kredit sudah tidak diperpanjang lagi. Gitu. Oke. Nah, terkait menarik yang Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak telah memberikan atau telah memfasilitasi lah antara Maybank dengan pihak gudang garam, gitu. Nah, kira-kira motivasi dari Maybank ini tidak melaksanakan atau tidak mau bertemu dengan pihak PT Gudang Garam itu apa kira-kira motivasinya, Pak? Kalau dari kita, sudut pandang kita adalah cuma diduga oknum-oknum dari bank yang tidak kredibel, tidak capable untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari dunia usaha. Jadi terjadi kesenjangan karena mereka itu sebagai orang-orang yang mewakili bank itu kan memfasilitasi antara Bank Maybank dengan kita sebagai dunia pengusaha. Ternyata ini tidak terjadi. Nah, dasar dari motivasi dari itu kalau menurut saya dari menurut pandangan kita cuman lack of credibility atau capability dari oknum-oknum saja. Gitu. Mungkin dari dari penonton, dari pemirsa juga mau mengetahui Pak, kira-kira goals atau tujuan dari pertemuan antara Maybank, CP Pundi Emas dengan PT Gudang Garam ini apa tujuannya, apa goalsnya Pak? Ya, jadi memang salah satu underlying diberikan perjanjian kredit karena usaha kita CV Punimas di bidang hasil bumi yaitu khususnya cengkeh. Kita mempunyai istilahnya dari pabrik gudang garam dan pabrik-pabrik rokok lainnya adalah merupakan kita ini adalah perwakilan. Sehingga kita banyak mengirim barang ke mereka sebagai perwakilan. Nah, goal yang kita mau buatkan dengan PT Gudang Garam atau ya khususnya Gudang Garam tapi juga ada pabrik-pabrik rokok lainnya yaitu supaya bisa menunjukkan memang kita itu ada kontrak. Istilahnya ada kontrak kerja dari pabrik rokok dengan CV Punimas sehingga PT Maybank boleh memfasilitasi permohonan pinjaman kita. Itulah yang dari sebelum Maybank, Bank Artagraha dan bank-bank yang lainnya sebelumnya, itulah yang menjadi salah satu underlying yang mendasari perjanjian kredit. Sehingga untuk kreditnya mereka ini, yang terakhir itu mereka meminta bahwa memang harus ada kontrak tertulis antara PT dari pabrik rokok, yaitu khususnya Gudang Garam dengan CV Punimas. Karena praktek bisnis yang biasa dilaksanakan adalah my word is my bond. Sebelumnya kontrak kerja itu cuma by words. Itu pun nggak ada pakai WA. Contoh dulu kan tahun 2016 masih agak susah WA dan sebagainya. Jadi SMS pun nggak. Jadi kita cuma teleponan sama pihak pabrik. Pabrik bilang, yuk tolong beli cengkeh sekian banyak dengan harga sekian. Nah, kita itu disebut sebagai kontrak verbal. Nah, mereka maksudnya dari pihak perbankan mungkin meminta sesuatu yang lebih tertulis, dibuatkanlah kontrak tertulis. Nah, dan kontrak tertulis ini karena dalam 1 tahun yang dari Maybank punya fasilitas itu kita berhasil meningkatkan omset dari situ, itulah yang menjadi dasar untuk pabrik rokok Gudang Garam memberikan kontrak yang lebih besar lagi, yaitu menyuruh kita mencari cengkeh dengan nilai sampai 1 triliun atau sekitar 10.000 ton cengkeh. Itu 10.000 ton kira-kira bisa terpenuhi nggak Pak? Seandainya kontrak itu berjalan. Ya,
Tentu kita kan mau bikin kontrak dengan pihak pabrik. Pabrik juga sudah menilai kita punya track record. Dan sekian puluhan tahun menjadi perwakilannya pabrik rokok, kita tidak pernah mengecewakan pabrik rokok. Sudah ada trust lah. Sudah ada trust antara pabrik rokok dengan kita. Jadi di dunia pengusaha kita mempunyai CV Punimas mempunyai nama dengan track record sebagai salah satu yang bisa mencari cengkeh untuk pabrik rokok. Gitu. Baik Pak. Jadi kita kembali ke persoalan dengan kredit di Maybank. Nah sampai akhirnya Bapak dinyatakan kolaps ya oleh Maybank. Nah bisa Bapak ceritakan terkait dengan bagaimana sehingga Bapak bisa kolaps? Apakah memang ada ketidakmampuan membayar di situ atau ada upaya dari oknum bank untuk menutup jalan lah, akses agar Bapak tidak dapat membayar kredit Bapak? Ya. Jadi sampai Februari 2017 kita dulu istilahnya kita call 1 terus dengan kalau di BI checking kita call 1. Itu bisa dibuktikan dengan pengurusan kepada Bank BCA karena kita pikirnya kalau memang sudah tidak cocok lagi dengan Bank Maybank kita akan coba di take over lagi oleh pihak bank lain dan pihak Bank BCA waktu itu sudah membuka pintu otomatis sebagai tahapan pertama dalam orang memverifikasi satu permohonan adalah BI checking. Pihak Bank BCA memverifikasi kita lolos untuk berkas itu dan selanjutnya adalah kembali melakukan independent appraisal terhadap jaminan-jaminan yang sudah dijaminkan di Bank Maybank. Dan ini yang sudah saya bawa. Ini adalah dari independent appraisal Pak Teguh Hermawan. Dan memang tertulis di sini adalah dipersiapkan untuk Bank BCA. Jadi sampai Februari 2017 kita call 1. Kalau tidak call 1 tidak mungkin Bank BCA akan lanjut proses. Yang walaupun pada Februari 2017 tiba-tiba telepon Bank BCA sudah tidak bisa dihubungi sama sekali. Itu pun menjadi tanda tanya dari kita. Diduga ada satu pembicaraan di dalam komunitas perbankan yang menjelek-jelekan nama CV Punimas. Baik. Gitu. Jadi sehingga dari situ dan sampai sekarang itu pun terjadi CV Punimas sudah tidak bisa bergerak lagi kalau kan namanya untuk usaha kita perlu modal. Nah, ini modal ini sudah tidak bisa lagi didapat dari perbankan karena dari apa yang mereka perbuat sehingga di rekod kita di dalam perbankan, komunitas perbankan itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk diberikan kredit. Berarti BCA juga sudah lepas tangan lah ibaratnya. Waktu itu tidak mau ikut campur lah dalam hal ini. Iya. Ya. Tetapi sebenarnya pembicaraan awal makanya seperti biasa kalau itu seingat saya untuk melakukan market appraisal secara independen itu di aset kita berbiaya 50 juta. Saya sudah keluar uang 50 juta. Untuk supaya memverifikasi market appraisal untuk diterima Bank BCA. Dan tiba-tiba dia mundur ya keputusan dari bank cuman ada kekecewaan besar dari kita dan salah satu tanda tanya besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau memang tidak bisa dari awal, seharusnya kan sudah dibilang, oh tidak bisa dari awal. Kita tidak perlu keluar-keluar uang untuk melakukan ini dan melakukan itu. Kalau dari pihak Maybank sudah menyatakan Bapak kolaps ya. Kemudian mereka sekarang apa upaya Bapak nih menyelesaikan kredit Bapak? Ya. Dari Februari 2017, sepanjang tahun 2017, upaya kita adalah dengan menjual aset jaminan. Dan terjadi di tahun 2017 ada 2 aset yang berhasil kami sendiri jual, yang semua uangnya disetorkan kepada Bank Maybank. Di mana berhasil dijual karena sesuai dengan market appraisal, yaitu seperti yang dilakukan oleh KJPP Teguh Hermawan,
KJPP yang lain juga, karena sebelumnya dengan bank itu ada beberapa KJPP. Jadi intinya market appraisal yang kita bikin itu memang sesuai apa adanya, dan pada saat salah satu solusi adalah dengan menjual aset. Kita berhasil menjual 2 aset. Namun sayangnya pada saat menjual aset yang ketiga dan seterusnya, secara prosedur kita mengirim surat kepada Bank Maybank untuk memberitahukan kepada Bank Maybank kita akan menjual, sekalian juga mentanya harganya ini bagaimana yang bisa bank terima, karena kan jaminan ini kan sekarang sudah ada hak tanggungan ke mereka. Jadi secara itu kita tidak bisa secara langsung sendiri mau putuskan harga. Nah, dari ketiga dan seterusnya, kenapa Bank Maybank menjawab dengan memberikan harga yang lebih tinggi dari market appraisal, sehingga barang itu sudah tidak bisa dijual lagi. Sehingga dari situ saya sampaikan kepada Bank Maybank, yaitu kepada Pak Charles Runtuh, kalau begitu, kalau Bapak merasa memang contoh aset A dinilai dengan nilai 10, sedangkan market appraisalnya 8, berarti ya Bapak saja sendiri yang jual. Saya sudah tidak mampu. Betul. Itu. Jadi terkait dengan aset yang Bapak jual itu, kita berandai-andai ya Pak. Kalau misalnya aset ketiga itu yang Bapak rencana jual bisa laku, apakah bisa menutupi kredit Bapak di Ya, sangat mengurangi. Sangat mengurangi. Iya. Gitu. Karena 2 aset yang saya jual kemarin itu menutup ke mereka itu kira-kira 3 miliar. 3 miliar. Nah, kalau bisa tahu atau Bapak bisa bocorkan sedikit berapa sih kredit yang di Maybank, Pak? Di Maybank seingat saya dimulai dengan angka 63 miliar. Pada saat 1 tahun saja itu kita berhasil menurunkan sisa di angka 58 miliar. 58 miliar. Gitu. Pokoknya. Dan kita selalu menepati kewajiban kita sampai pada bulan Februari 2017. Iya, saya juga agak bingung ya Pak. Soalnya usaha yang dijalankan perusahaan Bapak ini kan sangat potensial. Yeah. Bahkan di pasar juga sangat diminati. Bukan diminati lagi tapi sangat diminati. Nah, tapi kok bisa sampai akhirnya kreditnya tidak diperpanjang, kemudian seolah-olah dari pihak bank ini menutup akses lah buat Bapak. Yeah. Gitu. Kira-kira ada permasalahan apa Pak dengan pihak Maybank ini? Ya, secara profesional kita rasa kita nggak ada persoalan, karena prinsip-prinsip underlying yaitu yang mendasari kesepakatan perjanjian waktu di take over kita semua penuhi dan bahkan melebihi apa yang disampaikan. Sebagai contoh, diminta omset sekian kita lebihi gitu. Jadi justru kita sekarang balik bertanya kepada mereka, kan sesuai pembicaraan kalau kita mencapai omset sekian kalian akan tambah dari 63 menjadi 88 miliar. Yang terjadi bukan ditambah menjadi 88 miliar, malah sekarang disuruh tidak diperpanjang lagi. Dan dalam semalam istilahnya kita harus dikembalikan uang sebesar 58 miliar. Itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Betul. Jadi menjadikan pertanyaan untuk para pelaku hukum tentang wan prestasi, apakah memang kita wan prestasi dalam hal ini? Karena kita melakukan sesuai kesepakatan. Tapi kalau tidak diperpanjang dan disuruh dikembalikan dengan nilai 50-an miliar dalam satu malam, itu suatu angka yang fantastis. Sedangkan kita sepertinya tidak di backup waktu kita mau pindah ke Bank BCA. Justru ada masukan-masukan yang kurang baik, diduga masukan-masukan kurang baik dalam komunitas perbankan kepada Bank BCA, sampai Bank BCA kok tiba-tiba hilang, nggak bisa dikontak, nggak bisa dihubungi lagi. Sampai sekarang saya udah lupa nomornya karena udah lama. Itu bapak yang dia kantornya di Surabaya. Bahkan jadi kita udah dipegang, kan Manado kota kecil lah, Indonesia Timur.
Kalau dia sudah dipegang atau Makassar atau Surabaya itu berarti sudah ke wilayah yang cukup besar. Gitu. Jadi itu yang saya sampaikan apa yang sepengetahuan saya gitu. Oh, jadi di Maybank ini agunan yang Bapak agunkan di Maybank ini apa aja, Pak? Ada tanah, bangunan, pabrik. Nah, terkait dengan agunan tersebut kan ya namanya bank ya, Pak. Nggak mungkin kredit yang kita ambil lebih besar nilainya daripada agunan yang kita sampaikan, yang kita tawarkan. Nah, tentunya kebalikannya, agunan kita itu nilainya lebih tinggi daripada kreditnya. Nah, sekarang itu agunannya seperti apa, Pak? Apakah masih di pihak Maybank atau seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, secara standar untuk perjanjian kredit, pada saat kita ada fasilitas kredit, seluruh sertifikat asli dan invoice asli untuk mesin-mesin. Kalau tanah bangunan kan sertifikat asli itu diserahkan kepada Bank Maybank dengan memberikan mereka untuk menjadi hak tanggungan. Jadi sepengetahuan kita itu adalah masih punya kita, tetapi tertanggungkan oleh Bank Maybank. Itu mungkin bahasa hukumnya. Cuman kembali pada saat kita di pengurusan pajak bumi dan bangunan yang memang sudah di dalam SPPT itu sudah nama dari Maybank, ini patut diduga sudah terjadi balik nama untuk sertifikatnya kita kepada Bank Maybank. Dan di dalam yang kita ada pertemuan yang difasilitasi oleh kepala bidang yang mengurus PBB ini di Kota Manado. Mereka mengundang notaris yang datang itu seorang perempuan, tapi notarisnya itu namanya Paul Tarigan, notaris yang dari Bank Maybank, dan di situ disampaikan kepada saya dan semua yang hadir saat itu adalah sudah ada PPJB. PPJB. Ya, sudah ada PPJB. Jadi itu yang saya sampaikan, apa yang saya dengar, saya saksikan sendiri, dan juga ada orang-orang lain yang di dalam ruangan itu. Nah, itu yang Bapak sampaikan sangat miris kalau saya dengar, Pak. Karena agunan itu kan secara hukum adalah kepunyaan dari debitur. Seperti itu. Nah, ini tiba-tiba dibalik nama dan segala macam itu kan perlu dipertanyakan, Pak. Nah, ini curiga saya, Pak ya. Apakah sudah ada proses lelang dari bank terhadap jaminan Bapak? Menjadi juga pertanyaan dari kami, proses lelang itu baik undangan maupun hasil itu setahu kami harus dari satu badan pemerintah, yaitu namanya KPKNL. Nah, CV Pundimas tidak pernah menerima undangan atau proses atau apapun yang berbentuk tertulis maupun lisan dari KPKNL. Tetapi dugaan dari Bapak yang menyatakan ini sudah ada proses, sudah dilelang, itu bisa saya benarkan berdasarkan surat dari Bank Maybank sendiri kepada kami. Oh, justru Maybank yang menyampaikan? Ya, Bank Maybank mengirim surat kepada kami dengan title, dengan perihal adalah pengosongan aset, di mana dikarenakan sudah Bank Maybank sudah membeli. Bank Maybank sudah membeli aset kami di lelang. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa sudah ada lelang dan pembelinya adalah Bank Maybank. Yang dari sini juga kami meminta para pelaku hukum nasional untuk kembali melihat apakah tidak berbentuk konflik of interest Bank Maybank sebagai kreditur, sebagai penyelenggara atau pelaksana lelang atau pemohon lelang, dan sekaligus juga dia sebagai pembeli lelang. Yang di sini juga menjadikan satu tanda tanya untuk kita verifikasi bersama adalah
sebenarnya berapa juga nilai yang berhasil dilelangkan pada saat itu. Karena sesuai aturan, kalau ada nilai lebih kan harus dikembalikan, harus diteruskan nilai lebihnya kepada pihak debitur. Gitu. Ya, betul. Mungkin saya menjawab sedikit Pak terkait dengan ini biar terang benderang. Terkait dengan apakah bisa bank membeli atau mengambil alih aset agunan, itu bisa sebenarnya. Di dalam undang-undang perbankan memang dibolehkan, tapi ada syarat-syarat harus dipenuhi, yaitu menginformasikan kepada debitur dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Bisa, pada pokoknya bisa, baik bank umum maupun bank swasta bisa, gitu. Bisa Pak. Tapi dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan bahwa itu harus diinformasikan kepada debiturnya. Itu kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang. Tidak bertentangan dengan undang-undang ini luas cakupannya, termasuk ya ada di dalam perbankan itu dikenal dengan asas kehati-hatian. Itu harus dipatuhi semua. Nah, saya nggak tahu ini apakah Maybank sudah melakukan itu semua prosedur itu atau bagaimana, kita perlu pertanyakan itu. Tuh. Kemudian Pak, terkait dengan masalah harga yang dalam pelelangan itu, harga yang dicantumin, harga yang nilai harga dari objek agunan itu Bapak juga tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui hasil apapun dari lelang, tetapi kalau kita mau melihat, yang kita juga justru mengharapkan seperti yang sudah kita lakukan kepada 2 objek di tahun 2017, jadi seharusnya mereka itu melelang barang itu tidak kurang dari nilai market appraisal, bahkan yang sudah dikuatkan dengan surat mereka. Kalau tidak, sekarang juga justru jadi satu pertanyaan. Kalau seumpamanya mereka lelang objek A dengan nilai 10, sedangkan pada waktu 2017 mereka minta 15. Nah, kenapa kalian lelang 10 sekarang, sedangkan pada tahun 2017 waktu kita minta, kalian minta di 15? Berarti apakah kalian ingin menguasai aset-aset dari CV Punimas? Ini kan berarti melanggar trust antara perbankan dengan pengusaha gitu sebagai kreditur gitu. Jadi CV Punimas tidak pernah menerima pemberitahuan, undangan atau pemberitahuan dalam bentuk lisan maupun tertulis dari pihak KPKNL. Karena kalau dari kita merasa karena ini sudah dilelang, jadi lembaga KPKNL yang harus menyampaikan ini, bukan pihak bank sebagai kreditur untuk menyampaikan kepada debitur, oh ini mau lelang, ini mau gitu, ini mau gitu. Prinsip kehati-hatian itu yang justru mari kita periksa bersama. Betul. Nah, ini teguran keras juga kepada KPKNL ini. Bagaimana nih terkait dengan persoalan ini? Apakah sudah dijalankan mekanismenya sesuai dengan hukum atau bagaimana? Tolong dijawab juga ini KPKNL. Nah, terakhir Pak ya, dari peristiwa yang Bapak alami ini kira-kira harapan Bapak, harapan dari keluarga ini kan perusahaan keluarga Pak yang Bapak sampaikan tadi. Harapan dari keluarga ini kira-kira apa yang Bapak harapkan dari Maybank? Apakah Bapak masih legowo nih kalau misalnya Maybank secara baik-baik datang menyampaikan, menawarkan sesuatu untuk menyelesaikan ini? Kira-kira apa harapan Bapak? Dari keluarga, harapan kita kan satu pengusaha yang beritikat baik. Kita mengharapkan juga itikat baik dari pihak perbankan. Kita juga berdasarkan perjanjian kredit, kita mempunyai perjanjian kredit dengan bank. Yang dimana dalam perjanjian kredit itu kita juga ada menyertakan agunan. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah
mengembalikan kembali nama baik dari CV Punimas yang cedera hebat pada saat Bank Maybank tidak memperpanjang kredit dan tiba-tiba langsung istilahnya itu cut. Itu cedera hebat. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang ini mari kita, karena kan untuk kita melakukan perjanjian kredit kita sudah ada verifikasi dalam jaminan. Nah, mari jaminan ini kita juga bersedia supaya mungkin istilahnya meringankan biaya, karena namanya juga mau lelang dan sebagainya itu berbiaya, kita juga bersedia menyerahkan. Tapi bagaimana dengan ini? Jadi mari kita duduk dengan baik untuk membahas ini, cerita ini, untuk bisa mencari jalan keluar gitu. Jadi pada intinya Bapak masih memiliki harapan agar bisa duduk bareng dengan pihak Bank Maybank untuk membahas, menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Tentu berdasarkan ini ya saya meminta bantuan dari LQ untuk bisa menjadi menemani kita mengawal supaya cerita ini, karena barang ini sudah dari 2017, sudah 7 tahun, 8 tahun sampai terus terang sudah menjadi ingatan dari bapak saya. Baik. Karena kita komunitas pengusaha sangat menjaga nama baik. Pada saat ini terjadi, ini menjadi satu pukulan bagi kita sampai ya istilahnya Bapak bisa kena glukoma. Yang kita tahu glukoma itu biasanya 6 bulan ke atas. Bapak kehilangan penglihatannya cuma dalam 3 bulan. Jadi karena ini menjadi satu trauma besar. Jadi meminta kehati-hatian dari perbankan untuk supaya dalam kita ini kan menyangkut usaha kehidupan masa depan seseorang. betul. Jadi kalau cuma mau main cut begitu, tolong ditimbang karena ini menyangkut juga masa depan seseorang gitu. Itu sih yang besar harapan supaya faktor-faktor ini sudah cukup menyusahkan, menyulitkan, merugikan CV Punimas dan anggota keluarga dari kita semua gitu. Baik. Jadi ini peringatan juga kepada seluruh bank-bank, bukan hanya Bank Maybank, tapi seluruh bank. Nah, jangan serta-merta juga melakukan hal-hal yang merugikan nasabah atau debiturnya seperti itu. Karena apalagi posisi kasus Bapak ini masih berpotensial perusahaannya dijalankan, sangat-sangat potensial hasil dari usaha yang dijalankan, yaitu hasil bumi, cengkeh, dan lain-lain. Tapi kemudian tiba-tiba oleh bank mengambil kebijakan yang sebenarnya yang dapat merugikan nasabahnya, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan lagi seluruh bank yang ada di Indonesia ini agar mengedepankan prinsip kehati-hatian seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Semoga ada hasil yang memuaskan. Semoga juga pihak Maybank melihat curhatan hati Bapak ini agar bisa diperbaiki ke depannya dan mendapatkan solusi buat Bapak dan keluarga Bapak. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak.